Oke, yang kemarin kita sudah membahas tentang if, kapan kita bisa ngasih kondisinya iya untuk diskon, kemudian jika dia tidak diskon maka ditulis tidak. Kemudian kemarin juga di kolom ini saya sudah menambahkan juga bagaimana kalau iya langsung dihitung berapa sih total diskonnya. Itu ya, kemarin saya sudah mengajarkan. Nah, pada hari ini kita akan sedikit, bukan sedikit sih, lebih menantang lagi. Jadi kasus kita sudah bukan iya atau tidak, tapi kita if clause-nya atau kondisinya itu ada tiga. Dan tiga itu ditentukan oleh angka. Ya, ini saya besarin, ntar. Oke, ini adalah kondisi yang akan kita terjemahkan di dalam bahasa bahasa if, ya. Kalian masih ingat ya yang kemarin? Yang kemarin itu kan pakainya ini ya, total diskon ya. Jika total sorry, jumlah apa total pembayaran. Nah, jika total belanja itu adalah 500 ke atas, maka mendapat diskon ya. Maka kondisinya iya. Jika tidak, jika kurang dari 500 maka tidak. Itu kan berarti gampang banget. Yang kemarin itu tinggal if-nya adalah if total lebih besar sama dengan 500 titik koma petik iya. Kalau tidak terpenuhi kondisi lebih besar 500 itu, maka otomatis jawabannya tidak gitu ya. Jadi kondisinya cuma dua. Kalau enggak iya berarti tidak gitu ya. Dan untuk memisahkan dua kondisi itu pakai titik koma. Nah, sekarang kita ke sini. Oke, ini ada tiga kondisi yang perlu kita pahami adalah nilai itu tidak bisa minus. Bener nggak? Bener ya. Makanya di statement nilai C, kalian bisa lihat di sini statement nilai C. Itu nilai C-nya 0 sampai 65. Bentar. Apa-apa? Ada apa? Oke. Nah, kita lihat bahwa batasnya itu adalah 0. Berarti nanti harus kita terjemahkan dulu nilai akhirnya itu, nilai akhir harus lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian, kalau udah lebih dari 0, tapi masih kurang dari 65, maka nilainya C. Sudah lebih dari 0, tapi antara 65 sampai 80 nilai B, sisanya nilainya A. Oke, kira-kira kalian udah bisa belum melogika itu ke dalam bahasa ini? Belum ya? Belum. Sekarang buat ininya dulu ya, buat tabelnya di apa namanya? Di laptop, di laptop, di ini masing-masing, di komputernya masing-masing ya. Silahkan bisa diketik dulu eh, apa namanya nilai masing-masing nilai ya. Ini saya hapus aja. Jadi yang diketik nilai masing-masing eh, masing-masing nilai evaluasi tugas UTS dan prosentase di atasnya silakan bisa dibuat dulu. Untuk yang online bisa juga mencoba di device-nya masing-masing, baik itu laptop ataupun komputer ya. Sambil ya Zoom mungkin bisa juga sambil mencoba di Excel-nya masing-masing. Oke, selanjutnya nanti ya sebelum kita ke menulis if yang di sebelah sini ya status, kita akan menghitung dulu nilai akhir. Nilai akhir ini caranya seperti biasa ya, simple banget. Jadi tinggal masing-masing.
angka masing-masing nilai di masing-masing pos itu dikalikan dengan prosentasenya. Ini dulu di tahun lalu ada kakak kalian menemukan cara yang lebih cepat ya. Cuma ternyata setelah dipakai hasilnya untuk perhitungan selanjutnya itu tidak bisa. Atau mungkin efek dari rumus cepatnya atau seperti apa. Jadi kita sekarang pakai rumus yang biasa aja ya. Kalian kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa kalau kita menggunakan operasi perkalian dan penjumlahan dalam satu operasi, dalam satu perhitungan, maka perhitungan perkalian itu pasti didahulukan daripada perhitungan penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada perhitungan nilai akhir ini, karena perhitungannya itu perkalian dulu baru dijumlah, maka kita nggak perlu ngasih kurung ya. Jadi langsung aja misal ya 75 dikali 20 ya ditambah 90 dikali 30 ditambah 88 kali 25% ditambah 70 kali 25%. Nah, supaya nanti kita ngitung ke bawahnya bisa tinggal tarik, maka kita berikan fix movement aja, jadi kayak fix reference untuk yang prosentasenya. Caranya adalah kalian posisikan pada kursornya pada B19, sorry, sorry, B17, C17, D17, pokoknya yang sel prosentase ini ya. Oh, sebentar. Nah, tadi kan saya menggunakan caranya, ya ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Nah, karena ini nanti jumlahnya selalu tetap, maka sel ini, ya ini namanya sel ya tetap. Ini harus kita kasih fix reference. Caranya adalah tik aja selnya pada rumus, misalnya tadi B17 ya. Kemudian tekan F4. C17 juga sama, tekan F4, kemudian D17 juga sama, E17 juga sama. Lalu enter aja. Ini bisa kita tarik atau klik dua kali aja. Dia sudah menghitung sendiri. Ya, waktu narik itu posisikan ya, pastikan ini udah ada tanda plus hitam tebal di pojok kanan bawah. Terus langsung diklik dua kali aja. Dia udah langsung menghitung ke bawah. Nah, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu karena ini saya record, jadi nanti supaya recordnya nggak kelamaan. Nah, selanjutnya setelah kalian nanti menghitung nilai akhir, kalian harus menentukan statusnya apa. Kalau 81,5 itu nilainya apa? Kalau dari ketentuan saya 81,5 itu nilainya A ya. Nah, maka kita harus membuat rumus if-nya. Caranya adalah sama dengan pertama selalu if ya. Stop aja. Kurung buka. Nilai akhir harus kita definisikan dulu lebih dari 0. Batas bawah. Lebih besar sama dengan 0. Kemudian titik koma. Nah, kalau yang sebelumnya titik koma itu kan adalah hasil ya. Misal, eh, jika belanjanya lebih dari 500.000, titik koma, ya, diskonnya gitu kan. Nah, karena ini kondisinya itu masih panjang, maka ini bisa ditulis lagi if lagi. Ya, jika lebih dari 0, ada jikanya lagi. Jika 81, sorry, sorry. Ini kurang dari sama dengan 65, maka nilainya C. Ya, nah, terus kondisinya nggak berhenti sampai di sini ya. Kita pisah lagi titik koma, ada kondisi lagi. Jika nilai akhirnya kurang dari sama dengan 80, maka nilainya apa? Kurang dari sama dengan 80, maka nilainya B. Ya, kalau, nah sisanya itu nilainya A.
Sisanya itu nilainya A. Berarti kalau tinggal sisanya, itu bisa banget kita langsung titik koma A. Baru kurung tutup. Perhatikan kurung tutup. Kurung tutup itu menyesuaikan jumlah kurung bukanya ya. Ini kurung bukanya ada 1, ada 2, ada 3. Berarti nanti kurung tutupnya ada di 3. Kita tulis. Nah, lalu kalau misalnya ini kita tarik, harusnya sudah betul. Ya kan, 65 sampai 80 ini harusnya B, yang C 64,25. Oke, coba kalian bikin. Nah, sekarang coba dibikin. Mulai dari menghitung nilai akhir dulu. Menghitung nilai akhir, kemudian kalian bikin status pakai if. Nanti coba saya akan tuliskan di sini untuk if-nya. Kalian tinggal praktek aja di komputer masing-masing, ya. Ayo, segera. Yang mana? Nilai akhir masing-masing dikalikan dengan prosentasenya. Jadi 75 dikali prosentasenya, 90 kali prosentasenya. Nah, prosentase ini karena dia jumlahnya selalu sama untuk setiap anak, maka kita beri fix reference. Caranya tadi ya, paskan di rumusnya, klik aja B17 atau apa tuh yang sel-sel prosentasenya itu namanya apa? Oke, saya mulai dari sini ya. Teman-teman, setiap sel itu ada namanya. Misal, saya klik 20%, itu dia punya nama sel ini. Ini namanya. B17. Ya. Nanti kalau saya pindah selnya yang ini, saya klik ini, dia juga akan berganti. Nah, untuk yang tadi kita ngasih fix reference itu adalah yang di bagian sel dari prosentase aja. Jadi di pas kursornya di sini, klik aja, terus tekan F4. Klik lagi kursornya di sini. Ini berapa ini berarti? C17. Klik aja C17, tekan F4. Terus ini D17 dan E17. Masih belum ngerti? Ngerti. Ngerti, oke. Praktek dulu aja, jangan. Yang ngerti itu Galin tahu itu udah langsung. Galin tahu, ayo. Ya, ini saya coba yang di rumah, yang di Zoom juga bisa mencoba sampai kepada em, status ya tadi statusnya. Silakan. Coba. Ini kok nggak bisa? Makanya. Turunnya salah. Jangan yang itu, yang nilai akhir kan nggak pakai if. Yang itu nilai akhir cuma perkalian dan penjumlahan, nggak pakai if. Terus apa? Ayo, rumusnya. Terus dulu. Iya. Enggak, kalau memang sangat sekian. Kalau yang dikalikan 75 kali 20, 75 dikali dulu. Ada kali apa makanya? Jadi, nah, namanya kali 20%. Aja, oke, tambah. Jadi, 90. Kali tambah. Iya, sampai E itu. Sampai yang terakhir. Nah, ya, namanya jangan lupa. Oke. Nah, sekarang ini kan nanti pengalihan tetap kan. Jadi kamu tulis di sini. Gitu.
B2 ya, ini B2. Ah, ada. Nah, tengah 4. F4, tengah F4. Nah, sama C2 juga, D2, E2 seperti itu. Kan C2, C2, D2, E2. Udah, enggak aja sih. Nah, terus tinggal kamu kerjain. Nanti ditonjok. Nah, klik dua kali. Nah, ya, kali lagi. Oh, dan belum dari kok. Asal ada. Terus ini C1, oh, jadi menjadi 4 C1 yang ini oh gitu. Saya coba tulis di papan ya untuk rumus if-nya. Oke. Apa sih dari sana? Gimana kalau saya mau jadi pakainya tadi ya. Loh, baru datang. Ambil. Oke, Bu. Ya. Kamu kenapa? Anjay, lu udah lemas. Apa? Tadi pikir aku tuh ini sudah online. Oh, kepala desa. Oke. Lagi proses penjilat, Pak. Tapi ya itu satu sih. Oh, nggak jelas saya itu. Turun. Yang ini rusak ini layarnya. Yang lain aja. Iya, iya. Itu yang 8,5 itu. Yes, ya. Ini bukan ditulis nilai akhir, tapi diklik selnya. Iya. Sel nilainya. Kalau itu tuh. Hah? Semua nilai akhiran. Ya kan kamu
Kliknya di sini berarti nilai yang diklik yang ini. Oh, nggak semua nilai dong. Nanti tinggal tarik aja. Oh, ya, coba diterjemahkan. Udah saya tulisin loh ya rumusnya. Gimana tuh? Ini loh, rumus ini sudah saya tulis. Sekarang tinggal tuliskan di Excel masing-masing. Ya. Jadi untuk nilai akhir ini diklik aja sel nilainya. Nilai pada garis pertama itu ya, yang apa mahasiswa pertama. Kurang dari sama dengan ini berarti yang ditulis kurang dari dulu baru sama dengan. Silakan coba. Yang ini apa? Nah, itu. Ya, itu. Tapi kayak dulu sih. C. Nah, Jadi, ini kan ketentuannya ya. Saya lihatin ketentuannya dulu. Untuk ketentuannya seperti ini. Nah, ya berangkat dari kita bacanya dari bawah dulu ya. Dari bawah, yang paling bawah teridentifikasi 0, tapi paling atasnya nggak ada batasan. Jadi kita mulainya dari bawah dulu. Kurang lebih besar sama dengan 0. Oh ini salah ini, saya nulisnya ya Allah. Harusnya lebih besar. Kurang. Ya, coba. Untuk yang di saya coba tuliskan untuk yang di mana namanya status sama dengan if. Yoga sama dari sini. Ya, terus terang. Ini kamu yang sebenarnya apa? Untuk yang di Zoom, kalau memang mau mencoba bisa dicoba terapkan rumus if-nya ya untuk nilai akhir. Ini tinggal klik aja kolom sel nilai akhir ya. Berarti di sini tadi nilainya, kemudian untuk tanda lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, itu cara menuliskannya lebih dari dulu baru sama dengan atau kurang dari dulu baru sama dengan jumlah apa namanya kurung tutup itu sama dengan 3 kali ya. Kita lihat di sini ada 3 kali kurung buka, jadi kurung tutupnya juga harus 3 kali.
Jadi, sudah ada yang jadi. Oke, gampang ya kalau saya sudah nulisin rumusnya. Nanti kalau pas ujian kalian nemuin rumus sendiri. Kamu bikin rumus sendiri? Ya dong. Ibu, Iyalah, kan saya sudah ngasih contoh. Ya, Ibu, ya ada yang tanya? Bu, ini Haikal, Bu. Ya, Mau gimana? itu yang kemarin yang saya bilang apa? Saya ada sakit yang Ibu Alfa. Mm-mm. Nah, itu ini buktinya mau saya kirim ke Bu atau gimana, Bu? Kan saya lagi sakit juga nih sekarang, Bu. Ini mau pindah Oh, fase sekalian. ya nggak apa-apa, dikirim aja. Mungkin kemarin nggak izin kamu ya, mungkin makanya saya alfa. Sudah izin cuma mungkin nggak Ke teman atau ke tersampaikan saya? ke teman mungkin, Bu. Jadi Oh nggak lah iya, kesampaikan ke Ibu. kirim aja nggak apa-apa. Oke, Bu. Itu yang yang Ibu Alfa itu pas Rabu 8 April 2026, Bu. Mm-mm, nanti di WA aja. Baik, Bu. Itu sudah saya kirimkan juga ya, Bu. Apa saya kirimin izin saya, Bu. Oke. Oke, Bu. Nah, terus latihan. Ada lagi ya. Nah ini Amerikanya. Itu bis kan pemain di orang itu jadi sudah pulang lagi yang apa sih namanya bisa lebih lebih kira bisa ini so gimana ah ah tahu nggak boleh komputer kosong saya dulu ini tuh harus cari ganggu itu ini karena di mana itu ah wes ah iya nih ya udah ya loh selesai gue ini terus kayak gini nah enak ya udah bisa kalau nafas lo iya long aja lagi gimana ya tak bisa bisa ya sang bisa jadi pagi terus kepala kenapa kita lakukan saya mau itu jadi kamu selesai selesai kita ini jadi nah oh iya udah jadi udah dong iya jadi kalau kita pakai semuanya salah juga lagi penting kayak itu pada mana ya apa itu wah ini Sudah semuanya? Ada yang belum? Bu, aku belum kurang kurang nilai akhir. Ya, ya kamu telat sih tadi soalnya ya, Bapak. Yang nggak telat, udah semua. Gampang, gampang. Ya. Mana sih gitu? justru ada lain hasilnya tuh Saya aku yang juga dulu kasih kita nanti kita dari yang kita kasih apa ya benar aku mau. nah mungkin Ya.
Udah semua? Oke. Next one, go. Nah. Apa ya? Dimasukin. Itu enggak. Itu semuanya itu semuanya itu jagain makanya. Kan? Iya. Iya. Apa ya? If. Enggak. Ini langsung. Yes, semua ya. Ternyata Excel itu lama ya ngajarin. Oke, kita mau pindah ke fitur yang beda nih sekarang. Pastikan ini udah selesai semua. Ya, udah sama mana? Kurang dikit, kurang dikit. Ini Ini sudah selesai. Oh, aku sudah selesai. oh iya, jangan lupa dicatat ya. Nah, sekarang kita mau ke fitur yang lain. Ini sudah selesai ya. Ini namanya if clause. Jadi nanti kalau misalnya ujian itu rumus if-nya kalian cari sendiri. Kira-kira ini rumus if-nya apa? Gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke fitur yang lain, namanya fitur nanti kita ada di data ya, bagian data itu what if analysis. Nah, saya terangkan dulu what if analysis.
Jadi saya terangkan dulu apa fungsi dari fitur ini ya. Jadi misalnya ini tuh bisa banget misalnya kalian pengen tahu aku harus jual berapa sih biar break even point. Tahu break even point ya? Break even point itu apa? BEP itu apa? BEP itu kalau apa? Ayo, ada yang mau berpendapat? BEP itu kalau penjualan kita itu keuntungannya sudah nutup modal. Namanya BEP. Jadi total yang kita dapat keuntungannya itu udah nutup modal kita itu baru BEP. Berarti kalau belum BEP apa namanya? Kita masih rugi karena modal kita belum kebayar. Nah, sekarang dalam Excel itu kita bisa menghitung secara otomatis kalau kita mau untung sekian, itu kita harus menjual berapa. Ya, sekarang kita bikin kondisinya dulu ya. Asumsi ada ada total unit terjual. Nanti kalian bisa ketik seperti ini ya. Jadi ada total unit terjual. Ini bisa dikosongin. Nanti ini kita cari nilainya. Kemudian ada variable cost per unit. Variable cost itu apa? Biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit. Ya, biaya ini jumlahnya beda-beda tergantung kita mau bikin berapa unit. Itu namanya variable cost. Kemudian kita punya fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Misalnya sewa gitu ya. Jadi berapapun yang kita bikin, biayanya itu tetap gitu. Biaya sewa, biaya listrik gitu ya misalnya. Nah, terakhir adalah harga jual. Nah, ini kalian kasih aja sesuai sesuai apa namanya yang saya tulis ya. Misalnya variabel cost per unitnya 5.000. Ini diubah jadi rupiah juga boleh kayak kemarin ya. Pakai pakai accounting ya kayak kemarin biar cantik. Nah, misalnya kondisinya begini ya, saya mau jualan, variabel cost-nya 5.000, fixed cost-nya 200.000, harga jual per bijinya 7.500. Nah, di sini kalian hitung dulu untuk memperoleh keuntungan, itu rumusnya apa? Rumusnya adalah total pendapatan 5.000, rumusnya adalah harga jual dikali jumlah terjual. Ada total variable cost, rumusnya adalah total jual dikali variable cost. Ini perhatikan ya, kok saya bisa Bu ada tanda minus di sini. Kalau kalian mau kasih tanda minus, ini artinya pengeluaran ya. Tinggal dikasih tanda minus, klik biayanya aja. Minus, klik selnya. Udah otomatis hasilnya akan minus. Nah, nanti fixed cost juga minus. Ya, minus B5 karena di saya fixed cost-nya B5. Untuk keuntungan tinggal sum aja. Auto sum bisa atau klik ini ya. Klik sum. Ya, misalnya ini saya hapus dulu. Ya, tinggal auto sum. Udah selesai. Tuh. Oke, sekarang dibuat dulu yang sudah lengkap dengan rumusnya. Karena what if analysis itu nggak bisa kita pakai kalau kita nggak masukin rumus. Cuman angka-angka saja itu nggak bisa. Jadi harus lengkap dengan rumus-rumus perhitungannya. Silakan. Variabel cost itu biaya variabel ya. Jadi yang menyertai biaya yang dibutuhkan untuk membuat setiap satu produk dan nilainya itu tergantung berapa yang mau kita buat.
Sudah selesai? Udah ditulis biasanya Yang mana? yang ada kayak gitu. Ya, ini tulis semua. Biasa, tapi kalau yang ini ada rumusnya ya. Oh iya, berarti yang bawah dibagi gitu. Enggak, yang bawah langsung dikasih rumus. Pendapatan itu sama dengan total unit terjual dikali harga jual. Satu saja deh. Total pendapatan sama dengan total unit dikali harga. Variable cost variable cost per unit kali total cost. Oh, yang rumus itu yang bawah aja. Yes. Keuntungan ini tinggal di sum aja. Mana? Nggak kelihatan Julia ya. Yang mana nggak kelihatan? Hah? Total pendapatan. Ya. Total pendapatan. Rumusnya ini tadi. Total unit terjual dikali harga. Nggak pakai if kan? Nggak pakai if. Ini udah nggak if lagi. Oh. Ini sudah bukan rumus if. Ini kita mau pakai what analysis. What if analysis nama fitur aja. Misalnya ini saya delete dulu ya. Harganya itu harga jual dong. Yang mana? Yang total pendapatan harga itu harga jual. Iya, harga jual. Oke. Ini yang di Zoom ini pada nyoba atau pada liatin aja ya? Nyoba, Bu. Oke, oke, siap. Sudah selesai? Pokoknya kalau habis selesai, semuanya udah selesai. Oh, tuh masih cuma. Ini dikasih saja. Ah, cuma kan masih apa?
Kok plus malah minus ya ya kan minus sebenarnya siapa langsung sampai itu sampai mau masuk oh ini jangan diambil waduh Allah, ini kami juga minus ini cuma sih ya ya bisa minus di depan Kota sama kita. Gitu. Semua beda plus minus ya. Oh iya, sebenarnya. Bisa aja. Lin, ini masa itu dia ini, Lin. Oh, Ada minus ya kan? Saya mampu. Apa bisa aku lupa dari nama tadi. Ya aku ini juga. ini apa itu tampil sih? Kan dari juga tuh ini. Saya terus ada apa ya jadi formal bisa juga kita kali itu. Minus itu minus ya bisa. Sampai apa sih? Kalau kalian ya kali menentukan berapa Tapi belum mampu organisasi ini belum mampu dan terus keluarnya bahasa sekolah besoknya udah dengan dia mana biaya dia kan mengurangi tapi Ada bilang. Nah, saya kerja tenaga ini ini yang tarik. jualnya itu itu variabelnya. Ini kan bisa kamu kasih kurang dulu. Nih, terus variabelnya itu. Itu di mana? yang bagian nonasional jangan sampai konflik ya modelnya sampai berasa atau general nanti nggak bisa running yang total unit tersebar ini perhatikan modelnya itu modelnya ini kalau nggak number general aja jangan ke accounting ya oke sudah semua ya kurang sampai mana Kurang akses kaos. apa dong ya ayo ayo minus tinggal sum apa Pencet ini gak bu? yang mana Dan nih ya. ya nah sekarang kita mau running nih biasanya dalam kasus-kasus teknik industri ya biasanya dalam kasus-kasus teknik industri ketika kita melakukan analisis bisnis kita itu udah mendeskripsikan tuh total biayanya berapa, baik yang variable cost, fixed cost, harga jual. Nah, kita cuma ditanya ya biasanya, ini biar break even point harus jual berapa, biar balik modal harus jual berapa. Nah, daripada kita ngitung dan coba-coba di Excel atau pakai rumus, nah kita bisa langsung kerjain pakai namanya what if analysis ya.
Silakan bisa masuk ke data, menu data, ya, menu data. Di menu data itu ada what if analysis. Nih, nih ya, ini ada tanda tanyanya. Menu what if analysis, di sampingnya ada segitiga kecil, diklik aja. Nah, itu yang kedua, kita main yang kedua yaitu goal seek. Kita mencari tujuan. Klik aja goal seek. Nah, di situ ada 3 komponen yang harus kita isi. Yang pertama adalah set cell. Set cell itu maksudnya adalah sel yang menjadi kriteria kita. Ya, kalau kita misalnya mau menentukan berapa sih yang harus kita jual biar break even point, berarti set cell-nya adalah keuntungan. Berarti kita akan mengatur keuntungan, kita klik aja keuntungan, sel keuntungan. Keuntungan itu break even point-nya berapa? Misalnya break even point-nya adalah 2.500.000. Ketik aja 2.500.000. Jangan pakai titik ya, tanpa titik. 2.500.000. Lah, by changing cell itu adalah sel mana yang akan diubah oleh Excel untuk jawabannya, yaitu unit terjual. Oke, enter. Oke aja. Nanti dia akan menghitung sendiri. Dan jawabannya adalah, kalau break even point-nya 2.500.000, berarti kita harus bisa menjualkan 1.080 produk. Gitu. Oke, dicoba dulu teman-teman ya. Dihitung untuk break even point atau keuntungan 2.500.000 itu berarti harus menghasilkan unit terjual berapa. Silakan bisa dicoba. Minus 500. Hmm? Minus 500. Minus 500 maksudnya? Jadi kalau coba yang pertama ini jadinya min 500 Total unit terjual. ini tak? Iya. Kok bisa? Kurang tahu. Coba, ini ngurus mana? Boleh kata Ini pakai ini. Ya. Ini 20. Salahnya apa sih? Oh, punya saya di-update dulu. Oke, ini sudah selesai ya. Bisa keluar masing-masing. Enggak, ini yang di Zoom, Pak.